Yang paling penting tadi, dua azas tadi ya. Pertama adalah azas equality before the law, bahwa setiap orang harus dianggap sama bersamaan di dalam hukum. Jadi jangan sampai ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum, apalagi kasusnya ini sudah terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Angin politik juga sehat ya. Semuanya serba baik, tapi bagaimanapun kita akan tetap membacakan, mengulas berita-berita, hal-hal yang memang penting dan perlu kita ulas bagi kesehatan negara dan bangsa kita semua ya. Nah, ini dari Glora News. Beritanya ngeri-ngeri sedap ya. Tapi berlaku prinsip equality before the law dan tentu saja azas praduga tak bersalah. Gibran diduga terseret korupsi bansos. PKS dukung KPK berantas korupsi tanpa tebang pilih ya. Glora.co. Beredar kabar Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bantuan sosial Bansos. Isu terkait dengan keterlibatan Gibran Raka Buming Raka dalam kasus korupsi Bansos langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Pasalnya, Gibran diketahui merekomendasikan PT Sritek untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian Bansos. Dalam hal ini, PT Sritek berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Terkait hal tersebut, anggota DPR fraksi PKS Mardani Alisera memberi tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih, kata Mardani dalam akun Twitternya Mardani Alisera. Mardani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi Bansos yang semakin menggurita tersebut. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini, meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi Bansos tersebut yang membawa nama Gibran dan PT Sritek. Ya, Sobat era sekalian, memang Tempo membuat berita eksklusif ya tentang itu semua ya, yaitu mengenai ini ya, kita bacakan ya. Heboh, Tempo ungkap pengadaan goodie bag Bansos atas rekomendasi Gibran putra Jokowi. Masih Glora News juga, tetapi ini sesungguhnya Tempo atau majalah Tempo yang memuat lebih dulu. Sebuah artikel dari majalah Tempo berjudul "Otak-atik paket Bansos dan jatah untuk pejabat negara" membuat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bertanya-tanya. Pertanyaan Andi Arief mengerucut pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai anak Pak Lurah. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi Minggu. Kepada redaksi, Andi Arief mengurai bahwa majalah Tempo tidak hanya mengulas fee 10.000 yang dikutip Juliari Batubara dari bantuan sosial Bansos COVID-19 saat menjadi Menteri Sosial. Juliari, sambung Andi Arief, juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20% dari nilai pengadaan paket Bansos. Alasannya paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah. Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritek atas rekomendasi dari Gibran. Itu jatah anak Pak Lurah, kata sumber Tempo di Kemensos, jelas Andi Arief kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu. Di dalam akun Twitternya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah,
minta jatah pengadaan goodie bag. Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran upeti bansos untuk tim Banteng, sambungnya. Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak. Maksudnya apa bergerak itu ya? Wali Kota goodie bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan, tekannya. Dalam artikel ini, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo, kode Pak Lurah disebut mengacu ke Jokowi. Berikut petikan dalam majalah tersebut. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu memproduksi tas. Sementara menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo, sebab seharusnya data yang didapat itu menjadi dokumen hukum yang seharusnya dibuka di pengadilan. Tempo tahu dari mana, terserah mereka lah nanti di tingkat pengadilan. Kalau tidak benar nanti kita tuntut Temponya, ujarnya kepada redaksi sesaat lalu ya. Sobat era sekalian ya, biasalah tuntut menuntut ya. Harusnya memang kalau tidak setuju berikan hak jawab dan Tempo wajib memuatnya di tempat yang sama baiknya, sama besarnya. Memang ada profesi-profesi tertentu yang selalu rawan dituntut, rawan diadukan, yaitu profesi ya jurnalis, profesi pembicara publik, profesi menyampaikan sesuatu, baik secara audiovisual maupun ya hanya tulisannya, written statement misalnya. Tapi ini menarik ya, karena ini melibatkan putra presiden. Yang paling penting tadi, dua azas tadi ya. Pertama adalah azas equality before the law, bahwa setiap orang harus dianggap sama, bersamaan di dalam hukum. Jadi jangan sampai ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum, apalagi kasusnya ini sudah terkuak. Sebenarnya kan ada dua kasus yang harus menjadi concern atau perhatian publik saat ini, di mana KPK sedang menanganinya, yaitu satu kasus Benur ya kan, dan ini harus benar-benar ya, kasus Benur ini harus benar-benar diungkap, termasuk juga aliran-aliran dananya, siapa saja yang mendapatkan, apakah itu sah atau tidak sah ya, dalam kapasitas apa dia mendapatkan dana tersebut ya. Kan tidak boleh kalau misalnya upeti saja, karena kalau upeti saja kan berarti kan gratifikasi artinya. Yang kedua adalah kasus bansos, di mana kita tahu bahwa KPK sudah mencokok Juliari Batubara, Menteri Sosial, dan sebelumnya Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kasus bansos ini, Fitra pernah menghitung kalau tidak di stop atau keburu ditangkap KPK itu nilai korupsinya bisa sampai 3 triliun lebih, bayangkan ya. Bisa kipas-kipas ya dengan 3 triliun lebih. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa korupsi itu bukan tergantung pada pendapatan besar atau tidaknya seorang pejabat, atau besar tidaknya gaji seorang katakanlah pegawai, tapi lebih ditentukan pada mentalitas dan gaya hidup ya. Jadi kalau mentalitasnya adalah mentalitas korup ya susah. Kalau gaya hidupnya gaya hidup yang berlebihan, mewah ya susah juga. Ditambah dengan lingkungan yang permisif ya. Lingkungan yang tidak memberikan punishment. Bahkan kita tahu mereka-mereka yang berusaha melakukan investigasi tentang korupsi malah kadang-kadang kena terlebih dahulu pencemaran nama baik. Mudah-mudahan Tempo dengan tradisi yang panjang sebagai jurnalis independen bisa mengatasi itu, karena ini adalah bagian dari kebebasan pers, press freedom ya. Kalau channel ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dijamin juga oleh konstitusi. Ya, semuanya adalah ada jaminan dalam konstitusi. Yang penting adalah kita mengungkapkan ini karena untuk kepentingan publik. Nah, kali ini kebetulan yang diungkap itu adalah dugaan keterlibatan putra presiden dalam merekomendasikan sebuah perusahaan yaitu Sritek
Dan tentunya yang harus dilihat, one thing for sure adalah adakah dana yang mengalir kepada Gibran Rakabuming. Kalau ada dana yang mengalir ke Gibran Rakabuming dari Sritek, ya maka kita bisa mengatakan itu ada potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan Juliari Batubara adalah selain memperkaya diri juga menguntungkan atau memperkaya pihak lain. Mudah-mudahan KPK tidak gentar menghadapi sudah pasti tembok-tembok kekuasaan seperti ini, asal sekali lagi prinsipnya adalah tetap equality before the law dan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Intinya kalau kita merasa tidak bersalah, ya tidak perlu khawatir. Apalagi kalau berada pada posisi di kekuasaan, di mana kita tahu bahwa penegak hukum itu sering memerankan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan, bukan bagian dari alat negara, bagian dari rakyat. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, kasus ini bisa dibuat terang, transparan, dan yang salah harus dihukum, yang tidak salah tidak boleh dihukum. Yang penting semuanya harus terbuka, dan yang penting juga tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.